فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pada pembahasan nawaqidul wudhu. Kita masuk pada an-naqidus tsalits, pembatal wudhu yang ketiga, yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Walaupun pada pembatal wudhu yang kedua pada pertemuan yang lalu telah kita lewati bahwasanya yang rajih hal-hal yang keluar yang disebutkan di situ seperti darah, nanah dan seterusnya dari jasad, walaupun banyak, yang rajih membatalkan wudhu atau tidak? Zain, tidak membatalkan wudhu. Nah, sekarang membatal wudhu berikutnya zawalul aqli binaumin aw ghairih, hilangnya akal baik dengan sebab tidur ataupun yang lainnya. Qala syarih wafaqahu Allah Ta'ala an-nawmu fihi khilafun tawil. Tentang permasalahan tidur padanya khilaf yang panjang, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Wasahihu anna an-nawmal mustaghriqa alladhi yadhhabu ma'ahu al-ihsas falyahussu an-na'imu biman hawlahu huwa alladhi yanqudhu al-wudhu. Dan yang sahih dalam masalah ini bahwasanya tidur yang nyenyak, betul-betul terlelap, mustaghriq, yaitu tidurnya terlelap dalam tidur. Dabitnya bagaimana dikatakan tidur mustaghriq? Betul-betul seorang tenggelam dalam tidurnya, yaitu alladzi yadhhabu ma'ahul ihsas, yang hilang bersamanya indera, ya, indera perasanya untuk bisa merasakan alam sekelilingnya itu hilang. Suara orang di dekatnya tidak dengar, nah, apalagi yang lewat di depannya juga tidak lihat, merem, ya kan? Ada bau-bau sate di depannya juga nggak kecium, ya. Nah, fala yahussun naimu biman haulah, sehingga orang yang tidur itu sudah tidak merasakan, ya, orang-orang yang ada di sekelilingnya pada ngapain itu tidak sadar. Ini tidur yang terlelap. Nah, huwa alladhi yanqudul wudhu, itulah yang membatalkan wudhu. Wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa dalilu hadha an-naqidi haditsu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dalilnya ini adalah pilihan dari Syekhul Islam, dan dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nawmu wika'us sahi, faman nama falyatawadda. An-nawm, tidur itu, wika'us sahi. Nah, as-sahi ikhwan halqatud dukur, itu as-sahi. Nah, jadi tidur itu ibarat tali pengikat apa? Pengikat duburnya, lubang dubur. Tahu? Lubang dubur tempat keluarnya Nah, kayak diikat. Maka faman nama falyatawadda, siapa yang sudah tidur berarti ikatannya lepas, paham?
Paham? Karena apa? Orang tidur, nah tidur ini diibaratkan wika usahi, ya sebagai apa? Pengikatnya, nah halqatud dubur. Faman nama falyatawaddo, siapa saja yang tertidur maka berwudulah. Jika seorang selama dia masih terjaga, maka gambarannya yaitu lubang duburnya itu seperti apa? Masih ada tutupnya, masih sadar. Tapi kalau sudah tertidur, lepas sudah ikatannya. Nah, lepas sudah ikatannya, jadi bisa apa? Ngobos nggak terasa, keluar angin nggak terasa. Baik. Dan ini merupakan kinayah yang sangat apa? Halus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz yang masyhur ikhwan bukan nam an-naum tapi al-ainu. Baik. Al-ainu wika'us sahih. Nah, ini baru apa? Mafhum sangat jelas. Al-ainu wika'us sahih. Mata itu ibarat apa? Pengikat lubang duburnya. Kalau matanya tertidur, maka sudah apa? Ikatannya sudah apa? Tidak terjaga. Ini yang lebih gampang. Kalau naum wika'us sahih ini, nah lafadznya ikhwan fihi khaltun. Ada pencampuran lafadz yang membuat makna rancu. Baik. Makna lafadz yang masyhur yaitu al-ainu wika'us sahih. Fa idza namatil ainan istatlaqal wika, apabila kedua mata tertidur maka pengikat itu pun terlepas. Wa man nama falyatawaddo, maka siapa saja yang tertidur maka berwudulah. Ini lafaz hadis apa? Anda bisa lihat dalam catatan kaki rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Qala Ibnu Hajar wa talkhis wa qala Ahmad hadits Ali athbat min hadits Muawiyah fi hadzal bab. Hadits Ali itu lebih kuat dibandingkan hadits Muawiyah dalam bab ini. Wa hasan al-Mundhiri wa Ibnu Shalah wa Nawawi hadits Ali. Nah, Imam Al-Mundhiri, Ibnu Shalah dan Imam Nawawi menghasankan hadits Ali tadi. Baik. Tetapi pada hadis ini ikhwan kelemahan. Datang dua hadis ikhwan dalam apa? Dalam masalah ini, yaitu hadis Ali dan hadis Muawiyah, sama-sama menyatakan bahwasanya al-ain wika'us sahih faman nama falyatawaddo. Makanya perbandingan yang disebutkan Imam Ahmad tidak melazimkan bahwasanya beliau mensahihkan hadis Ali. Adapun untuk hadis Ali, pada sanadnya Al-Waddin Ibni Atha diperselisihkan, dan yang rajih hasanul hadis. Akan tetapi akhwan, qad unkira alaihi hadzal hadis. Hadis ini telah diingkari atas beliau sebagaimana telah mengingkarinya Al-Jawzajani. Demikian pula As-Saji. Ditambah lagi padanya inqita', karena ini riwayat Abdurrahman bin A'id dari Ali, dan riwayat Abdurrahman bin A'id itu riwayat yang mursalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Baik. Sedangkan hadis Muawiyah juga dhaif dan yang rajih mauquf. Maka hadis dhaif ikhwan berkaitan dengan masalah apa?
tidur membatalkan wudu secara sharih, ini hadisnya lemah. Nah, di sana ada hadis yang lain yang memberikan menjelas kalau tidurnya itu terbaring, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu', innamal wudu'u 'ala man nama muttaji'ah. Hanyalah wudu itu diwajibkan atas seorang yang tidurnya dalam keadaan berbaring. Akan tapi hadis ini juga yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud padanya kelemahan. Bahkan dikatakan mungkar. Diingkari atas Abu Khalid Ad-Dalani, sebagaimana Imam Bukhari, Imam Ahmad, Abu Dawud mengingkarinya. Dan terjadi inqita' antara Qatadah dan Abul Aliyah. Berarti ada dua sebab kelemahan. Bahkan diingkari riwayat Abu Khalid Ad-Dalani pada hadis ini. Sehingga ini juga riwayat yang lemah. Lalu bagaimana kesimpulan terkait masalah apakah tidur membatalkan wudu atau tidak? Maka kesimpulan yang paling mudah yaitu yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dikutip di sini, bahwasanya apabila tidur tersebut memang betul-betul tidur yang terlelap, di mana dia sudah tidak merasakan alam sekitar, tidak merasakan orang yang di sampingnya, tidak merasakan sesuatu yang keluar dari dirinya, apakah keluar dari mulut, tidak sadar, sudah ngiler keluar, tidak sadar. Kemudian apalagi angin, kentut juga tidak sadar. Maka karena tidur yang terlelap itu madzannah, yaitu dugaan kuat di situ ada hadas yang keluar tanpa dia sadari, maka para ulama mengatakan membatalkan wudu. Ini. Jadi bukan hanya sekedar tidur itu serta merta membatalkan wudu, tidak. Tapi karena tidur itu di saat akal tidak sadar, ya, hilang kesadaran akalnya, hilang inderanya, ini madzannah, dugaan di situ apa? Ada hadas yang keluar. Maka dikatakan oleh para ulama itu sebagai pembatal wudu. Adapun nas yang sharih dalam masalah ini tidak ada. Oleh karena itulah seandainya seorang hanya sekadar mengangguk-angguk karena kantuk, tapi dia masih bisa merasakan, sekitarnya dan juga merasakan sesuatu, seandainya keluar dari duburnya, tahu, terasa, maka ini kita tidak bisa mengatakan wudunya batal. Walaupun dalam kondisi demikian ahsan baginya untuk berwudu. Untuk apa? Untuk menghilangkan kantuknya, sehingga dia menunaikan salat dalam keadaan segar. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sekadar seorang mengantuk walaupun sampai terangguk-angguk kepalanya itu tidak batal wudunya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadiruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Adalah dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau, mereka menunggu salat Isya karena dilakukan di akhir malam. Sampai apa? Terangguk-angguk kepala mereka. Karena apa? Kantuk. Ini belum tidur tapi apa? Ngantuk ya. Kadang ada, kadang enggak, kadang terangguk-angguk.
kemudian mereka sholat tanpa berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya wudunya belum batal. Dan hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Daruqutni dan yang lainnya. Dikecualikan dari pembahasan ini ikhwan, yaitu tidurnya para nabi. Tidurnya para nabi tidaklah membatalkan wudu mereka. Kenapa? Karena para anbiya matanya terlelap, akan tapi hatinya tetap terjaga untuk senantiasa siap menerima wahyu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tertidur, Aisyah menegurnya, "Ya Rasulullah, antanamu qabla an tutir." Wahai Rasulullah, apakah Anda mau tidur sebelum berwitir? Kemudian Nabi menjawab, "Ya Aisyah, inna 'ainayya tanaman wa la yanamu qalbi." Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku terlelap, akan tapi hatiku tidak. Hatiku tidak tidur. Makanya berarti senantiasa terjaga hatinya. Maka tidaklah batal wudunya karena akalnya tidak hilang. Sedangkan kita malah terkadang kebalikannya, tidak tidur saja akalnya tidak terjaga, apalagi kalau tidur. Dari sini kita ketahui bahwasanya kaidah sebagian mazhab bahwasanya kalau tidurnya duduk berarti tidak batal, kalau tidurnya bersandar dengan pantat betul-betul kokoh, tidak ada lubang angin, itu apa? Tidak batal. Ini bukan dhabit yang mu'tamad, bukan suatu kaidah yang bisa dijadikan sandaran. Karena seorang tidur dia tidak sadar gerak, ya kan? Walaupun mengakunya saat tadi duduk, betul-betul duduk, tapi siapa tahu dia apa? Kemudian pas terangguk sedikit apa? Ada lubang. Sos di situ air. Anginnya keluar. Angin itu lubang kecil saja bisa keluar, ya kan? Betul. Tidak perlu kemudian butuh lubang yang lebar. Makanya siapa saja seorang yang sudah merasa tadi, sudah betul-betul hilang, tidak merasakan sekeliling, ya sudah, wudunya batal. Baik. Dan ada faedah disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam Tamamul Minnah. Qala Al-Khattabi fi Gharib al-Hadits, wa haqiqatun naum huwa al-ghashiyah atau huwa al-ghishyatu thaqilah allati tahjumu 'ala al-qalbi fataqta'uhu an ma'rifatil ahwalidh dhahirah. Hakikat tidur itu adalah apa? Suatu penutup yang berat, yang dia itu apa? Menyerang kalbu. Jadi ini sesuatu yang menutupi kalbu kita, sehingga memutuskan kalbu ini dari mengetahui keadaan-keadaan luar di sekelilingnya. Makanya orang tidur itu tidak sadar. Kakinya dikasih tali, misalnya, tangannya dikasih jebakan, tidak sadar kalau sudah tidur. Wan na'is huwa alladhi rahaqahu thiqal wa qata'ahu an ma'rifatil ahwalil batinah. Sedangkan orang yang baru ngantuk itu ketika sudah diserang perasaan berat tadi, terasa berat,
Itu diawali dari apa? Beratnya mata untuk terbuka. Maka memutuskannya dari mengetahui keadaan-keadaan batinah. Orang ngantuk itu, antum ngasih pelajaran orang ngantuk, masuk enggak? Masuk enggak kira-kira dikri? Enggak, ngantuk saja kadang enggak masuk ya. Apalagi yang ngantuk, enggak akan masuk. Karena apa? Ma'rifah batinnya itu sudah apa? Terserang rasa berat dengan kantuknya. Nah, dari sini kita ketahui perbedaan antara apa? Naum dan sekedar nu'as. Tidur dan kantuk itu beda. Kalau tidur betul-betul sudah tidak merasakan. Kalau nu'as itu lingkungan luar masih. Ketika ada orang manggil, dia masih ngantuk-ngantuk. Kemudian ada panggil, nah, makan. Nah, langsung dia sigap ikut bangkit. Ya, sadar. Tahu masih kedengaran. Ada sesuatu yang dia sukai langsung akan apa? Akan bereaksi. Beda kalau yang enggak disukai ya sudah masih ingat, tetap ngantuk saja. Ini masalah tidur, kesimpulannya demikian. Dari khilaf panjang yang disebutkan oleh para ulama yang diisyaratkan di sini. Qala amal junun wal ighma was sukru wa ma asbaha dzalika min syurbil adwiyatil muzilati lil aqli fatanqudul wudu. Adapun kegilaan dan pingsan serta mabuk dan yang semisalnya yang disebabkan oleh minum obat-obatan yang menghilangkan akal, maka itu membatalkan wudu. Baik. Al-yasiru minha wal katsir, baik obat-obatan itu sedikit maupun banyak. Wa hakal ijma'a fi dzalika Ibnu Qudamah fil Mughni naqlan 'anil Ibnu Mundhir. Telah menukilkan ijma' dalam masalah ini Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni menukilkan dari Imam Ibnu Mundhir. Wa li anna hadhihi al-asya'a asyaddu fi dhahabil ihsasi minan naum. Dikarenakan perkara-perkara ini lebih parah dari hilangnya indera dikarenakan tidur. Kenapa? Karena hilangnya akal karena mabuk lebih parah daripada orang yang tidur. Orang tidur digoyang-goyang, insya Allah bisa apa? Bisa sadar. Tapi orang mabuk kadang dipukuli, sudah tidur di tempat sampah dia ada sadar. Baik. Imam Nawawi juga mengatakan wattafaqu ala anna zawal al-aqli bil jununi wal ighma'i wa sukri bil khamri awil nabidhi awil banji awil dawa'i yanqudul wudu sawa'un qalla aw kathur. Para ulama bersepakat bahwasanya hilangnya akal dengan sebab kegilaan dan pingsan serta mabuk baik dengan khamar atau yang lainnya membatalkan wudu. Baik. Sama saja apakah sedikit atau banyak. Sawa'un kana mumakkinul maq'adah atau ghairu mumakkinan. Sama saja apakah dia ketika hilang akalnya tersebut duduk dengan pantatnya ataupun tidak. Karena ini permasalahannya bukan masalah kentut atau tidak kentut, tapi dengan hilangnya akal itu dinukilkan ijma' bahwasanya wudunya batal. Dengan kias aulawi, kalau tidur saja itu batal, apalagi yang lebih dahsyat daripada tidur. Wali anna hadhihi al-ashya' ashaddu min dhahabil ihsasi min an-nawm bidalili anna man talabbasa biha annahu la yantabihu idza nubbih. Buktinya kalau ini lebih parah dari tidur dari sisi hilangnya indera, karena orang yang hilang akal seperti ini dan tidak bisa sadar ketika disadarkan, sulit. Berbeda dengan orang tidur, dibangunkan bisa bangun. Fal jununu muzilun lil aqli. Sebab
kegilaan itu menghilangkan apa? Akal. Orang yang hilang akal namanya apa, Ahmad? Gila, bahasa Arabnya Taib, majnun. Wal igma'u wa sukru mughattiyani lil aqli. Dan pingsan serta mabuk itu menutup akal. Wa yulhaqu bihima al-mukhaddir al-banji wa ma fi ma'nahu. Dan diikutkan dengan keduanya al-mukhaddir, yaitu obat-obat apa? Narkotika. Nah, saya obat-obatan narkotik, apa istilahnya sekarang? Narkoba. Nah, seperti ganja dan yang lainnya yang semakna dengan itu. Semuanya ini menghilangkan akal sehingga apa? Menjadikan wudhunya batal dan terjatuh dalam dosa. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillah.